Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba. Puji marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzati, puja kepada Allah Azza wa Jalla, syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpah kepada beliau, Nabi tercinta, Rasul termulia, pendobrak kebatilan, penegak keadilan, yakni Habibi wa Habibana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'at, serta kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapat syafaatul uzma di yaumil jaza. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, dimanapun Anda berada, Ramadan adalah sekolah, madrasah, tempat di mana kita banyak sekali belajar mengenai arti hidup dan kehidupan. Walaupun hanya 1 bulan di antara beberapa bulan dalam setahun, namun terdapat banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dinukil dari ceramah guru kita, Kiai Haji Zainuddin MZ, marilah kita mengupas mengenai hikmah dari berpuasa di bulan Ramadan. Lantas, pelajaran apa yang diberikan Ramadan kepada kita? Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita, baik itu sabar dalam menjauhi maksiat, sabar dalam menghadapi musibah, maupun sabar dalam menjalankan taat. Karena di zaman sekarang ini banyak sekali orang-orang yang serba ingin instan. Seperti ini aja ya teman-teman, ini aja yang instan perlu kita masak. Banyak orang yang serba ingin instan, ingin pintar, ogah belajar, ingin kaya, kagak mau usaha, yang pada akhirnya banyak tuh yang tipu orang, yang merentengkan uang, yang duduk emok di bank. Orang lain ternak sapi, dia ternak tuyul. Na'udzubillah, summa na'udzubillah minta. Itu adalah contoh orang-orang yang tidak bersabar. Oleh karena itu, puasa di bulan Ramadan mendidik kita supaya menjadi insan yang lebih bersabar, menjalani proses untuk mencapai keberhasilan yang diinginkan, atau yang kita kenal dengan istilah roja. Mengharapkan hiji perkara, kalayan micruk jalan pihasilana. Gitu kalau kata guru saya. Bukan hanya taman nih, yang hanya berupa angan-angan semata. Yang kedua, hikmah dari puasa di bulan Ramadan adalah mengajarkan kita supaya istiqomah. Sebagaimana cerita atau kisah dari jenderal Islam, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi. Singkat ceritanya saja ya teman-teman, ketika itu Islam sedang berada dalam kekalahan, oleh karena itu ada 3 tawanan dalam tahanan kafir. Mereka yang ketiga-tiganya ditawari oleh kafir, prajurit kafir dan rajanya untuk diberi harta, tahta, jabatan, bahkan wanita, asalkan mereka rela keluar dari agamanya, rela mengkhianati saudara-saudaranya seiman, sekeyakinan, seperjuangan, sebangsa dan senegara, asalkan mereka rela itu. Tetapi prajurit yang pertama menjawab dengan tegasnya, Tuan mengira bahwa saya berperang, saya berjihad ini hanya untuk mendapatkan harta, tahta, wanita dan lain sebagainya. Jika Tuan beranggapan seperti itu, Tuan salah besar, karena saya datang ke sini berjihad untuk saya rela meninggalkan sanak saudara saya rela meninggalkan anak istri saya rela meninggalkan kampung halaman saya, semata-mata hanya untuk berjihad di jalan Allah, karena sesuai dengan janji Allah, intan surullaha yansurkum. Wah, kamu itu berani-beraninya akan saya bunuh kamu, silahkan. Dengan istiqomahnya, pendiriannya, dia tidak lagi takut dengan ancaman dari prajurit kafir. Yang kedua, tawanan yang kedua, dia juga malah ingin buru-buru untuk dibunuh, karena dia membayangkan begitu banyak malaikat dan bidadari yang menyambut kedatangan syahid yang pertama. Oleh karena itu, yang pertama tadi, ketika dipenggal kepalanya oleh prajurit kafir, dia mengucapkan ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Allah dengan diri baik, dan masuklah engkau kepada golongan hambaku dan kepada surgaku. Ketika yang kedua dipenggal, dia juga mengucapkan ayat Al-Quran. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah mereka saat itu berseri-seri, kepada ridho Allah mereka memandang. Berbeda dengan tentara tawanan yang ketiga, dia lebih memilih hidup daripada mati di tangan orang kafir. Dia itu lebih memilih untuk melepaskan keyakinannya, melepaskan agama Islamnya, dan mengkhianati saudara-saudaranya demi harta, tahta, jabatan yang tinggi. Dia tergiur oleh semua tawaran dari kafir. Tetapi setelah dia menyebutkan bahwa dia ingin keluar dari agama Islam,
kemudian dia ingin mendapatkan harta dan jabatan dan yang lainnya, tentara dan raja kafir pun berpikir, ini orang ketiga nih, kepada saudara se-Islam, sekeyakinan, seperjuangannya saja dia mengkhianati, apalagi kepada kita, kata tentara dan prajurit kafir itu. Oleh karena itu, tawanan yang ketiga pun dipenggal kepalanya, dibunuh, dan ketika dibunuh, dia membacakan ayat, afaman haqqo alaihi kalimatul adzab afa anta tunqidu man finnar. Orang yang sudah jelas divonis oleh Allah mendapat azab, bisakah kamu menyelamatkannya dari neraka? Oleh karena itu, dapat kita ambil hikmah, ambil pelajaran dari kisah Salahuddin Al-Ayyubi dan ketiga tentara ini, bahwa kita haruslah beristiqomah dengan keyakinan kita mempertahankan makrifat dan tasbih. Yang ketiga, puasa di bulan Ramadan mengajarkan kepada kita keikhlasan. Allahumma lakasumtu, untuk engkau aku berpuasa. Jadi, apabila ada orang yang memuji, menghina, mencaci, sudah bukan persoalan. Kalau istilah ininya, dipuji tidak terbang, dihina tidak tumbang, seperti itu konsep ikhlas itu. Kalau kita analogikan, amaliyah ibadah itu ibaratkan jasad, sedangkan ikhlas itu ruhnya. Jadi apabila kita beramal tanpa disertai dengan ikhlas, itu bagaikan jasad tidak disertai dengan ruh. Apa namanya? Yaitu mayat. Ia sudah tidak berguna, tidak bermanfaat. Kita contohkan, contoh dari ikhlas. Misalkan, ada seorang akhi-akhi nih, pergi untuk sholat Jumat dari jam 9 pagi. Salah satu obat dari penyakit batin adalah salah satunya itu harus ikhlas, karena ikhlas merupakan salah satu ibadah atau amaliyah batiniyah, amaliyah batin, tidak zahir, tidak nampak sebuah keikhlasan, tetapi yang nampak biasanya hanyalah ciri dari ikhlas itu sendiri. Hingga jika ada seseorang yang mengatakan, nih saya ikhlas loh, nah itu sebenarnya tidak seperti itu. Maksudnya ikhlas itu bukan hanya kata-kata, ikhlas itu bukan sesuatu yang zahir, karena ikhlas adalah amaliyah batin. Semoga kedepannya kita dapat menjadi insan yang lebih bersabar, istiqomah dan ikhlas mulai dari Ramadan sekarang, dan mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita, memberi kita kesempatan untuk kembali merasakan kenikmatan Ramadan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan dimulai dari detik ini kita menjadi insan yang lebih baik, apalagi sekarang di penghujung akhir Ramadan yang disebut dengan fase Nitkum Minanar, dibebaskannya dari neraka, dan beberapa hari lagi menjelang Idul Fitri. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ada manfaatnya, khusus bagi saya dan umum bagi semuanya, dan mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.